Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara terkasih, suatu kali seorang mantan narapidana kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun dia menjalani hukuman. Dan sesudah bebas, di dalam hatinya dia sungguh bertekad untuk memulai kehidupan yang baru. Namun ternyata di luar dugaan, ketika ia kembali ke tengah-tengah masyarakat, ternyata setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya diawasi. Setiap sapaan yang ia berikan kepada tetangga rumahnya dicurigai dan lain sebagainya. Mantan napi ini memang sudah bertekad untuk berubah. Tetapi ternyata ingatan orang-orang, ingatan masyarakat tentang masa lalunya masih terus saja membayang-bayangi dia. Nah, saudara, pengalaman itulah yang kira-kira dialami oleh Saulus setelah perjumpaannya dengan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 31, Saulus sudah bukan lagi seorang penganiaya jemaat. Dia sudah bertobat. Dan bahkan bukan hanya bertobat, dia bahkan memberitakan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tetapi inilah kenyataannya. Juga mungkin kenyataan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa niat untuk berubah menjadi lebih baik ternyata tidak segera diikuti oleh penerimaan sosial. Oleh penerimaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh penerimaan sesama anggota gereja barangkali. Itulah yang terjadi dengan Saulus. Di satu sisi, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia karena dia dianggap pengkhianat tentu. Tetapi di sisi yang lain, murid-murid Yesus juga masih takut kepada Saulus. Dia ada di dalam posisi yang terjepit. Ada masa lalu Saulus yang membayangi, menghantui langkah baru, kehidupan baru yang sedang ia jalani. Nah, saudara terkasih, teks ini menolong kita untuk memahami bahwa pertobatan itu ternyata bukan akhir dari pergumulan hidup kita. Mengikut Kristus tidak selalu berarti jalan kita menjadi lebih aman atau lebih nyaman. Dan bahkan terkadang justru sebaliknya, ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus dengan sungguh, kita harus belajar berhadapan dengan berbagai macam tantangan, bahkan penolakan demi penolakan. Tetapi yang menarik, di tengah situasi itu ternyata Saulus tidak berjalan sendirian. Di dalam teks kita digambarkan ada seorang tokoh bernama Barnabas yang mempercayai Saulus. Mempercayai bahwa Kristus sanggup mengubah kehidupan Saulus. Dan rupanya Barnabas inilah yang menjadi jembatan antara Saulus dengan para rasul. Tanpa peran seorang Barnabas, mungkin gereja akan kehilangan seorang rasul besar yang kemudian hari bernama Paulus. Saudara terkasih, satu hal yang bisa kita refleksikan bersama pada hari ini adalah bahwa gereja, saudara dan saya dipelihara bukan hanya oleh mereka yang berani bersaksi, berani melayani dengan berapi-api, tetapi gereja juga dipelihara oleh mereka yang percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam hidup seseorang yang masa lalunya kelam sekalipun. Apakah gereja berani memberikan ruang kepada orang yang memiliki masa lalu yang tidak selalu baik, tetapi kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan orang itu. Saudara, renungan hari ini juga mengajak kita untuk bercermin. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang, pertanyaan bagi kita, apakah kita juga bersedia memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi proses pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan seseorang? Seperti pepatah mengatakan, orang yang baik selalu punya masa lalu. Demikian juga sebaliknya, setiap pendosa juga punya masa depan di dalam Tuhan. Percayakah Anda pada proses
Selamat merenungkannya. Salam.